Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Elvia Fitri Indrianis dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sel sebagai unit kehidupan, di mana materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang hakikat sel sebagai unit kehidupan, dan yang kedua adalah tentang reproduksi sel. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah ilmu kealaman dasar dengan dosen pembimbingnya ialah Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Mari kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang hakikat sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan baik dari segi struktural, pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Sel sebagai unit struktural maksudnya adalah sel merupakan satuan terkecil penyusun tubuh organisme. Selanjutnya, organisme multiseluler tubuhnya dibangun oleh banyak sel yang diperoleh dari pembelahan mitosis berulang-ulang sebuah sel tunggal atau monoseluler yang disebut zigot. Akibatnya, organisme mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, dikatakan sel sebagai unit pertumbuhan. Berikutnya, zigot dihasilkan dari peleburan sel kelamin atau sel benih jantan dan betina. Karena dari sel kelamin dapat dihasilkan individu baru, maka sel dikatakan juga sebagai unit produksi. Masing-masing sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan betina, membawa materi genetik atau genom sebagai penentu sifat atau karakter yang akan diwariskan kepada keturunannya atau individu baru. Oleh karena itu, sel juga dikatakan sebagai unit hereditas. Terakhir adalah sel dikatakan sebagai unit fungsional. Di dalam masing-masing sel penyusun tubuh makhluk hidup terselenggara semua aktivitas kehidupan. Pada organisme uniseluler, seluruh aktivitas hidup dilaksanakan oleh sel tersebut. Pada organisme yang berbentuk koloni belum tampak diferensiasi fungsi yang jelas dari masing-masing sel penyusun koloninya. Sedangkan pada organisme multiseluler terdapat diferensiasi fungsi untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Komposisi fungsi sel yang spesifik, kemampuan melaksanakan metabolisme, reproduksi, tumbuh, tanggap terhadap rangsang, dan berdaur hidup adalah hal-hal yang membedakan antara organisme dengan benda mati. Agar dapat melaksanakan seluruh aktivitas hidup, sel harus memiliki bagian-bagian utama, yaitu membran plasma, protoplasma atau cairan sel, atau sitoplasma dengan seluruh organel-organel sel yang terdapat di dalamnya, dan nukleus yang mengandung materi genetik atau genom. Bagian pertama dari sel adalah membran sel pada hewan atau dinding sel pada tumbuhan. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Sedangkan pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi antara lain, yang pertama, melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Yang kedua, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, dan menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Bagian sel kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari bagian luar atau disebut ektoplasma dan bagian dalam yang disebut dengan endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Selanjutnya, bagian dari sel yang ketiga adalah inti sel atau disebut nukleus. Merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang disebut membran nukleolus, dan di dalamnya terdapat nukleolus. Nukleus berfungsi diantaranya sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, dan mengatur sintesis protein.
Pembahasan berikutnya adalah fungsi organel. Organel adalah bagian atau organ di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Organel sel yang pertama yang akan kita bahas adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. RE merupakan organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. RE ini terdiri dari RE halus atau REH yang tidak mengandung ribosom dan RE kasar atau disingkat dengan REK yang merupakan tempat menempelnya ribosom. Fungsi retikulum endoplasma antara lain adalah berperan dalam transportasi zat dan tempat menempelnya ribosom. Organel sel yang kedua adalah mitokondria. Merupakan organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya. Mitokondria dilindungi oleh membran rangkap. Mitokondria ini berfungsi untuk respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Organel sel ketiga adalah badan Golgi. Merupakan organel yang berbentuk bulatan dengan fungsi sebagai berikut. Pertama, berperan penting dalam sekresi zat dan sintesis lisosom. Yang kedua, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia, membentuk kantung pembungkus zat yang akan dikeluarkan. Keempat, membentuk membran plasma. Kelima, membentuk dinding sel yaitu pektin, selulosa dan hemiselulosa. Dan fungsi yang terakhir adalah membentuk akrosom pada sperma, kuning telur, dan lisosom. Organel sel berikutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di RE kasar. Ribosom berperan penting untuk sintesis protein. Organel sel yang kelima adalah lisosom. Organel ini banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas, seperti leukosit dan limfosit. Fungsi lisosom yaitu mencerna zat-zat yang belum terurai, menghancurkan bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna makanan cadangan di saat kekurangan, merupakan tempat pembentukan enzim pencernaan, dan menetralkan zat yang menyebabkan kanker atau karsinogen. Selanjutnya ada plastida. Plastida merupakan organel yang khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna. Plastida terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Organel sel ketujuh adalah vakuola. Vakuola umumnya ditemukan pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus sebagai penyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Organel sel berikutnya adalah mikrotubulus. Merupakan organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. Organel sel yang terakhir adalah mikrofilamen. Merupakan benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Antara sel hewan dan sel tumbuhan terdapat perbedaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar yang ada dalam video ini. Ternyata terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan. Yang kedua, bentuk sel hewan tidak tetap. Yang ketiga, sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Yang keempat, sel hewan tidak memiliki plastida. Selanjutnya, sebagian sel hewan memiliki vakuola kecil, umumnya memiliki vesikel. Berikutnya, sel hewan memiliki sentriol dan lisosom. Inti sel hewan berukuran lebih besar dari vesikel. Dan terakhir, sel hewan menyimpan energi dalam bentuk butiran glikogen. Sedangkan jika kita lihat ciri-ciri yang ada pada sel tumbuhan, yaitu ukuran sel tumbuhan ternyata lebih besar dari sel hewan. Yang kedua, bentuk sel tumbuhan cenderung tetap. Ketiga,
sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Keempat, sel tumbuhan memiliki plastida dan juga memiliki vakuola. Berikutnya, sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan lisosom. Selanjutnya, ukuran vakuola sel tumbuhan lebih besar dari intinya. Dan yang terakhir, sel tumbuhan menyimpan energi dalam bentuk zat tepung atau pati. Selanjutnya, kita akan membahas poin kedua, yaitu tentang reproduksi sel. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bereproduksi, seperti yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow, yaitu omnis cellula e cellula, yang berarti setiap sel berasal dari sel. Tujuan sel mengadakan pembelahan adalah yang pertama, untuk menambah jumlah sel untuk pertumbuhan serta agar keberadaannya tetap terjaga, dan tujuan kedua adalah menghasilkan sel baru untuk pengganti sel yang rusak, terluka, atau mati. 3 cara pembelahan sel. Cara yang pertama adalah pembelahan amitosis, yaitu pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap. Pembelahan ini dapat dibedakan menjadi: pertama, pembelahan biner. Pembelahan biner yaitu pembelahan yang terjadi pada organisme prokariot seperti bakteri dan pada organisme uniseluler seperti amuba. Pada pembelahan ini, dari satu sel akan menjadi 2 sel seperti pada gambar. Jenis kedua dari pembelahan sel secara amitosis adalah pembentukan tunas. Pada jamur ragi, pembelahan amitosis dilakukan dengan membentuk tunas. Selanjutnya kita masuk cara pembelahan sel yang kedua, yaitu secara mitosis atau pembelahan tak langsung. Dikatakan sebagai pembelahan secara tidak langsung karena melalui tahap-tahap fase pembelahan yang melibatkan benang-benang gelendong untuk mengatur tingkah laku kromosom. Pembelahan ini menghasilkan 2 sel anak yang identik. Pembelahan mitosis mempertahankan pasangan kromosom yang sama melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut, yang diawali dengan pembelahan inti atau karyokinesis dan dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Ciri-ciri dari pembelahan mitosis adalah sebagai berikut. Pertama, pembelahan berlangsung 1 kali dan menghasilkan 2 sel anak. Kedua, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, yaitu 2N atau diploid, dan sifat sel anak sama dengan sel induk. Yang ketiga, terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, misalnya pada jaringan embrional seperti pada ujung akar, ujung batang, dan lingkaran kambium. Ciri-ciri yang keempat adalah pembelahan ini bertujuan untuk memperbanyak sel atau perbaikan sel yang rusak. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah pembelahan ini melalui tahapan pembelahan yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun secara umum, tahap tersebut akan kembali ke tahap semula sehingga membentuk suatu siklus sel. Pada sel eukariot, siklus sel terdiri atas interfase dan fase mitotik. Fase mitotik ini terdiri atas mitosis dan sitokinesis. Yang pertama adalah interfase, merupakan fase antara mitosis yang satu dengan yang lain. Interfase bukan fase istirahat, karena justru pada fase ini metabolisme sel giat dilakukan. Sel perlu tumbuh dan melakukan berbagai sintesis sebelum memasuki proses pembelahan atau mitosis. Yang kedua adalah mitotik. Umumnya mitosis yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase berlangsung singkat. Selebihnya, sel berada pada tahap interfase. Lama mitosis tergantung pada jenis organisme. Fase mitotik ini merupakan fase terjadinya replikasi kromosom. Pembelahan secara mitosis terjadi dalam beberapa tahap.
Yang pertama yaitu tahap profase. Pada tahap ini akan terjadi proses-proses sebagai berikut. Pertama, terbentuk dua sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap di tempat, sedang yang lainnya bergerak ke arah berlawanan. Selanjutnya, tiap sentriol memancarkan serabut-serabut filamen yang disebut benang gelendong atau benang spindel yang menghubungkan kedua sentriol. Lalu, kromosom mengerut dan menjadi tebal. Pemendekan ini terjadi akibat berpilihnya kromosom. Setelah itu, terlihat dua sister kromatid dan kromosom tampak rangkap dua. Kromatid-kromatid dihubungkan oleh sentromer. Selanjutnya, nukleolus menjadi kabur dan hilang pada akhir profase. Lalu selaput inti mulai menghilang dan benang gelendong mulai terbentuk. Terakhir, kromosom mulai bergerak ke tengah atau bidang pembelahan atau ekuator dari sel. Tahap kedua adalah metafase. Metafase didahului oleh tahap yang disebut prometafase. Pada prometafase, serat-serat gelendong masih berjalan menuju kutub masing-masing. Tiap kromosom membentuk dua kinetokor di bagian sentromer, masing-masing satu untuk tiap kromatid. Kinetokor mengikat dari diri kepada serat-serat gelendong. Pada metafase ini terjadi pembagian kromatid di daerah ekuator. Tahap ketiga adalah anafase. Proses pembagian kromosom di daerah ekuator dilanjutkan dengan membawa tiap kromatid ke kutub sel masing-masing. Dengan demikian, ciri penting dari anafase adalah adanya satu kromatid berisi satu set kromosom yang sedang bergerak menuju ke kutub masing-masing. Tiap-tiap sel anak akan mendapatkan satu kromatid. Tahap selanjutnya yaitu telofase. Fase ini merupakan fase akhir pembelahan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, benang-benang kromosom sudah berada di daerah kutub masing-masing yang semakin lama semakin menipis, kemudian menjadi benang-benang kromatin yang tipis. Yang kedua, membran nukleus mulai terbentuk. Ketiga, nukleolus mulai muncul kembali. Dan pada bidang ekuator terbentuk penebalan plasma. Selanjutnya, sitoplasma akan terbagi dua, yang disebut dengan proses sitokinesis. Proses itu akan membagi sel menjadi dua. Maka terbentuklah dua sel anak yang identik satu sama lain dan identik dengan sel induknya. Setelah selesai sitokinesis, maka sel akan memasuki tahap interfase kembali. Cara pembelahan sel yang terakhir adalah dengan cara meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi karena pada pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi separuhnya. Sifat-sifat dari pembelahan meiosis ini adalah: yang pertama, pembelahan berlangsung 2 kali sehingga menghasilkan 4 sel anak. Kedua, jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N atau haploid. Yang ketiga, sifat sel anak berbeda dengan sifat sel induknya. Berikutnya, pembelahan ini terjadi pada sel kelamin atau gamet. Dan terakhir, tujuan dari pembelahan meiosis ini adalah agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom yang tetap. Tahapan pembelahan meiosis yang pertama adalah meiosis 1. Pada tahapan meiosis 1 ini terdiri atas yang pertama disebut dengan profase 1, yang dibagi pula menjadi 5 tahap, yaitu pertama, leptonema atau leptoten merupakan tahap pengumpulan kromosom. Pada tahap ini, kromosom mengalami kondensasi membentuk benang-benang atau leptonema yang berarti benang tipis. Biasanya nukleolus dan selaput inti masih ada. Yang kedua yaitu zigonema atau zigoten. Pada tahap ini, kromatid yang homolog saling membentuk sinapsis atau berpasangan.
Sinapsis terdapat di beberapa tempat pada kromosom homolog. Ini merupakan kejadian genetik yang penting karena menjadi perantara pertukaran informasi yang disebut pindah silang atau rekombinasi antara kromosom-kromosom homolog. Selanjutnya yaitu tahap pakinema atau pakiten. Pada tahap ini, terbentuk benang-benang tebal dan pendek membentuk benang-benang kromatid. Kromosom yang homolog tersusun atas 4 kromatid yang disebut tetrad. Tahap keempat yaitu diplonema atau diploten. Pada tahap ini, kromatin yang berada dalam satu bivalen memisah dengan kromatid pasangannya. Namun, di beberapa tempat terjadi kontak yang disebut kiasmata yang merupakan tempat terjadinya pindah silang. Dan tahap terakhir dari profase 1 ini adalah diakinesis. Pada tahap ini, kromosom terus memendek dan berkondensasi secara maksimal. Kromosom berada di ekuator. Benang gelendong mulai terbentuk dan selaput inti mulai hilang. Selanjutnya yaitu tahap metafase 1. Pasangan kromosom homolog atau tetrad mengatur diri di daerah ekuator, sehingga setengah dari pasangan kromosom homolog mengarah ke kutub yang satu dan setengah pasangan kromosom homolog yang lain mengarah ke kutub yang lain. Selanjutnya sentriol menuju ke kutub dan mengeluarkan serat-serat gelendong. Tahap ketiga adalah tahap anafase 1. Pemisahan kromosom homolog selesai, kemudian kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sentromer tidak membelah dan bagian kromosom yang tertukar bergerak bersama, di mana bagian itu baru saja melekat. Masing-masing kromosom sekarang mempunyai 2 kromatid. Pengaturan kromosom homolog dan perpindahannya ke arah kutub benang gelendong ini secara kebetulan dan merupakan dasar hukum pemisahan bebas dan segregasi dari Mendel. Tahap terakhir dari proses tahapan meiosis 2 yaitu disebut dengan telofase 1. Setelah kromosom yang berpasangan itu tiba di kutub masing-masing, terbentuklah membran nukleus yang diikuti pula oleh proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sel. Kini terbentuk 2 sel anak. Setiap sel anak mengandung N kromosom atau terjadi reduksi kromosom, sehingga pada akhir telofase 1 terbentuklah 2 sel anak yang haploid. Pada saat ini, sel sudah siap memasuki pembelahan meiosis kedua. Meiosis kedua juga terdiri dari 4 tahapan. Pembelahan kedua ini mirip dengan mitosis, tetapi sebenarnya bukan mitosis. Tidak ada kromosom homolog. Kromatidnya mungkin bukan merupakan belahan dari kromosom yang sama karena adanya pindah silang dan pertukaran bahan genetik antara kromatid dari kromosom lain. Pembelahan kedua ini perlu untuk memisahkan kromatid ke dalam gamet-gamet. Tahap pertama dari meiosis 2 disebut dengan profase 2. Pada fase awal, benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Pada fase ini tidak terjadi proses penggandaan kromosom sehingga jumlah set kromosom tetap. Serat-serat gelendong kembali terbentuk di tiap sel. Kromosom mulai bergerak ke bidang metafase. Tahapan kedua disebut metafase 2. Kromosom mengumpul di daerah ekuator di daerah pelat metafase. Setengah kromosom mengarah ke kutub berlawanan. Kinetokor masing-masing mengarah ke kutub seperti pada mitosis. Tahapan ketiga adalah anafase 2. Sentromer dari masing-masing kromosom telah membelah dan kromatid telah memisah dan menjadi satu kromosom. Kromosom baru itu bergerak menuju kutub. Dan tahapan terakhir adalah telofase 2. Setelah kromosom sampai di kutub masing-masing, terbentuklah membran inti. Tiap-tiap inti mengandung N kromosom atau selnya adalah haploid. Proses akhir dari sitokinesis sehingga seluruhnya terbentuk 4 sel anak yang haploid. Sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.